Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sahabat kebun berkah yang berbahagia, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan budidaya kapulaga. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pemanenan, kegiatan pasca panen dan pemasaran kapulaga. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini agar bisa lebih bermanfaat lagi bagi sahabat kebun berkah yang lainnya. Dan perlu diketahui, channel ini adalah memberikan informasi terkait pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, kegiatan sukarobot maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan para petani dan produknya, yang tentunya petani-petani yang sudah bergabung di kebun berkah. Dan diharapkan dengan banyak yang mengenal, mudah-mudahan banyak yang membeli produk-produk petani-petani kami. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait kegiatan pemanenan, kegiatan pasca panen maupun kegiatan pemasaran produk kapulaga akan kita coba bahas. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu sahabat kebun berkah yang berbahagia. Waktu dan teknik pemanenan maupun perlakuan pasca panen akan berpengaruh terhadap kualitas buah kapulaga. Untuk itu, petani perlu mengetahui kapan waktu yang tepat dan bagaimana ciri-ciri buah kapulaga yang sudah siap dipanen, bagaimana teknik pemanenannya maupun perlakuan apa yang harus dilakukan setelah pasca panen. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, bagian yang pertama adalah pemanenan buah kapulaga. Kapulaga mulai berbunga pada umur 7 sampai dengan 8 bulan dan akan menjadi buah masak kurang lebih sekitar 5 bulan atau kurang lebih setelah 12 bulan kapulaga mulai bisa panen. Namun biasanya kapulaga yang pertama kali berbuah produksinya tidak begitu banyak karena seiring jumlahnya batang di dalam satu rumpunnya. Baik Bapak dan Ibu sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu bagaimana ciri-ciri buah yang siap panen? Ciri-ciri buah yang siap panen antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, warna buah yang berwarna merah kecoklatan atau kuning pucat atau ungu pucat. Ciri yang kedua adalah sisa mahkota bunga telah kering dan gugur. Ciri yang ketiga adalah kulit buah sedikit berkerut. Ciri yang keempat adalah buah yang sudah tua sekali, bijinya akan mudah lepas dari tandannya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, beberapa metode yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian untuk mengatur bagaimana upaya menjaga kualitas buah kapulaga yang baik. Maka Kementerian Pertanian tadi mengeluarkan suatu pedoman, yaitu pedoman pemanenan, pedoman pasca panen, dan pengelolaan pasca panen hortikultura yang baik. Adapun beberapa indikator
pemanen kapulaga yang baik harus memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah tersedia produk yang sesuai dengan kematangan yang telah ditetapkan. Jadi buah kapulaga yang dipanen yang terlalu muda juga mempunyai kandungan minyak asiri yang rendah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan baku obat, karena memang untuk keperluan pembuatan obat harus mengandung senyawa kimia yang tinggi. Sedangkan apabila digunakan sebagai bumbu masak, juga kalau dipanen masih muda tidak menimbulkan aroma yang khas serta rasa yang kuat. Jadi waktu yang digunakan untuk panen atau yang diambil untuk panen sangat tergantung pada kematangan buah kapulaga. Jangan terlalu segera memanen waktu belum matang benar. Yang keduanya adalah tersedianya alat bantu untuk menentukan indeks kematangan yang sesuai dengan karakteristik produk. Buah kapulaga yang dipanen harus dalam kondisi yang masak yang seragam. Jangan sampai buah yang masak bercampur dengan buah yang belum masak. Apalagi dalam setiap panen, buah kapulaga pada umumnya memiliki tingkat kematangan yang tidak sama, sehingga apabila bercampur dapat berakibat buah yang akan dijual khususnya untuk komoditas ekspor akan ditolak. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, persyaratan yang ketiga adalah tersedia alat atau mesin dalam kondisi yang baik. Alat yang diperlukan untuk proses pemanenan kapulaga memang tidak terlalu banyak. Ini seperti pisau yang tajam, wadah yang bersih. Pisau yang tajam tadi ditujukan untuk agar proses pemotongan buah lebih mudah dan cepat, serta tidak merusak batang tanaman. Pengiringan juga lebih cepat serta tidak tergantung pada musim. Persyaratan yang keempat adalah tersedia bahan pembersih yang aman. Apabila kapulaga akan dibersihkan karena mengandung tanah atau material yang lain, sebaiknya tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Penggunaan bahan pembersih yang tidak aman yang selanjutnya masuk dalam ke buah akan menempel di permukaan kulit buah, sehingga nantinya juga akan mempengaruhi kualitas dari buah kapulaga. Persyaratan yang terakhir atau persyaratan yang kelima adalah tersedianya wadah yang bersih. Wadah yang bersih digunakan pada saat proses pemanenan maupun penjemuran. Wadah yang tidak bersih juga dapat menyebabkan buah mudah terkontaminasi bakteri dan cendawan, yang akhirnya juga akan mempengaruhi kualitas dari buah kapulaga. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini adalah langkah pertama terkait pemanenan. Yang kedua adalah kegiatan pasca panen. Beberapa hal yang harus diperhatikan setelah pemanenan antara lain adalah dalam hal mutu buah dan pengeringan. Kualitas kapulaga yang direkomendasikan sesuai keinginan pasar adalah tingkat kekeringan 10 sampai dengan 14%. Kemurniannya juga terjaga dalam artian bebas dari kotoran, kerikil, dan sampah, dan buah juga berwarna putih. Ini adalah beberapa kualitas kapulaga yang disarankan apabila sahabat kebun berkah akan memasarkan kapulaga, yaitu yang pertama adalah kekeringan buah kapulaga antara 10 sampai dengan 14%. Kedua adalah
kemurniannya juga terjaga, dalam artian tidak tercampur dengan bahan-bahan lain, mungkin kerikil, batu, dan bahan-bahan lainnya. Yang ketiga adalah warna buah kapulaga berwarna putih. Bapak Ibu sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam hal perlakuan di pasca panen ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mutu buah kapulaga. Mutu buah kapulaga sangat mempengaruhi harga jual maupun laku tidaknya di pasaran. Ada beberapa hal yang menyebabkan kerusakan dari kapulaga itu. Yang pertama adalah dikarenakan oleh sarana dan lingkungan yang tidak bersih di dalam proses pengeringan. Ini adalah faktor penyebab pertama terkait sering terjadinya kerusakan pada buah kapulaga. Kita mengetahui bahwa petani-petani di kita di dalam melakukan pengeringan buah masih bersifat tradisional. Pengeringan buah seringkali dilakukan di tepi-tepi jalan yang tentunya banyak pengguna yang lain yang akan menyebabkan bisa jadi buah-buah yang sedang kita keringkan terinjak maupun tercampur dengan barang-barang yang lain atau benda-benda yang lain. Penyebab yang kedua terjadinya kerusakan buah kapulaga adalah tempat dan ruang penyimpanan dengan sanitasi yang jelek atau buruk. Ruang penyimpanan dengan kelembaban yang terlalu tinggi serta kurang dijaga kebersihannya dapat menyebabkan berkembangnya berbagai macam jenis bakteri maupun jamur atau cendawan. Disarankan di dalam penyimpanan kapulaga ini disimpan pada ruangan dengan suhu di bawah 25 derajat Celcius. Penyebab yang ketiga sering terjadinya kerusakan di buah kapulaga adalah transportasi yang tidak baik. Transportasi yang menempuh perjalanan yang jauh di dalam tadi penjualan atau distribusi kapulaga perlu dijaga, jangan sampai buah kapulaga mengalami kerusakan. Kerusakan ini bisa disebabkan adanya penumpukan barang yang terlalu berat sehingga dapat berakibat buah kapulaga menjadi rusak, atau bisa jadi karena lamanya perjalanan akan terkena air. Beberapa hal yang kedua yang perlu diperhatikan di dalam perawatan pasca panen selain mutu buah kapulaga, yang kedua adalah pengeringan kapulaga. Kapulaga sebagai salah satu komoditas ekspor yang mempunyai nilai jual yang tinggi merupakan kebutuhan dunia yang cukup tinggi pula. Buah kapulaga yang akan ditujukan ekspor ataupun dijual ke pasar harus memiliki kualitas yang baik dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah kadar air. Tadi sudah disebutkan bahwa kadar air yang direkomendasikan adalah 10 sampai dengan 14%. Masyarakat pada umumnya atau petani pada umumnya melakukan pengeringan buah kapulaga dengan cara sederhana, yaitu dengan menjemur buah kapulaga di bawah sinar matahari selama 4 sampai dengan 5 hari.
berdasarkan pengalaman, bibit buah kapulaga yang dijemur selama 4 sampai dengan 5 hari tadi akan mengalami penyusutan sebanyak 80% dari berat basah. Jadi cukup lumayan tinggi penyusutannya. Ini berdasarkan pengalaman petani ketika buah kapulaga dijemur selama 4 sampai dengan 5 hari, beratnya akan menyusut sampai dengan 80%. Adapun metode pengiringan secara tradisional sebenarnya mengalami kelemahan. Yang pertama adalah bergantung pada kondisi cuaca. Yang kedua adalah memerlukan tempat dan lahan untuk penjemuran. Yang ketiga adalah mempunyai risiko tercampur dengan material lain. Yang keempat adalah memerlukan tambahan tenaga kerja untuk melakukan pengeringan. Jadi ada beberapa kelemahan yang didapati pada proses pengeringan secara tradisional. Ada 4 tadi ya. Bergantung pada kondisi cuaca, memerlukan lokasi atau tempat untuk penjemuran, mempunyai resiko bercampur dengan material lain, dan memiliki tambahan tenaga untuk proses penjemuran. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang kedua terkait dengan pengeringan kapulaga. Buah kapulaga yang dikeringkan tadi harus bersih, tidak bercampur dengan material lain, nggak harus murni bibit buah kapulaga tadi. Buah kapulaga yang bercampur dengan material lain dapat menyebabkan buah menjadi tidak murni. Akibatnya dapat menyebabkan harga menurun atau bahkan tidak laku. Yang ketiga terkait dengan pengeringan tadi adalah tidak terkontaminasi bakteri dan jamur. Poin yang selanjutnya adalah kegiatan pengolahan. Kapulaga dapat diolah menjadi berbagai macam produk, diantaranya adalah bumbu masak, jamu, obat herbal, maupun minyak atsiri. Kapulaga yang akan dijadikan minyak atsiri dapat diolah melalui proses destilasi uap dengan rendaman minyak berkisar antara 0,76 sampai dengan 4,867%. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kegiatan yang terakhir adalah kegiatan pemasaran. Bahwa kapulaga ini di dalam hal pemasarannya untuk sampai dengan saat ini cukup mudah karena hampir setiap daerah terdapat penampung hasil kapulaga. Pada tahun 2015, Derliadi dan kawan-kawan melakukan penelitian dan menemukan bahwa pemasaran kapulaga dari petani ke pedagang pengumpul yang biasanya ada di tiap desa berlanjut ke pedagang besar yang selanjutnya ke konsumen akhir atau industri. Pedagang kapulaga pada umumnya mengambil keuntungan sebesar antara 4.000 sampai dengan 4.500 per kilogram. Sedangkan petani sendiri dapat menikmati harga pasar sebesar 90%. Ya, kalau 90% masih dikategorikan wajar. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini untuk sementara ini dulu terkait kegiatan pemanenan, kegiatan pasca panen dan pemasaran kapulaga. Mudah-mudahan besok akan diteruskan dengan materi analisis usaha agroforestry kapulaga. Namun jangan lupa untuk mensubscribe dan meng-share atau membagi channel ini kepada
sahabat kebun berkah yang lain agar informasi terkait pertanian, kehutanan, wisata, perkebunan, kegiatan sukarobot maupun kegiatan petani-petani serta produknya bisa diketahui oleh banyak orang, dan mudah-mudahan karena diketahui banyak orang, banyak yang membeli produk-produk petani kami sehingga dapat membantu kesejahteraan petani-petani di kebun berkah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebun berkah.